Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Hussein, kelas R1D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran yang ada dalam pelajaran. Pertama-tama, sebelum saya mulai, yang saya hormati Bapak Zainal Abidin MPD dan teman-teman yang saya hormati juga. Mari kita langsung masuk ke materinya ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut muncul dari diskusi berkepanjangan, di mana pemikiran terdahulu ditanggapi secara pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Aliran pendidikan juga ada 3, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran naturalisme. Aliran navatisme. Aliran navatisme adalah aliran pemikiran yang berpendapat bahwa kemampuan atau keterampilan tertentu sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Kata nativisme berasal dari bahasa Latin yang artinya terlahir. Beberapa hal yang berkaitan dengan aliran nativisme diantaranya: tokoh utama aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan, tidak dapat mengubahnya. Aliran nativisme seringkali menggunakan ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Beberapa kelebihan aliran nativisme diantaranya dapat menonjolkan bahkan mendorong perwujudan pendiri dan membantu manusia dalam menentukan pilihan. Salah satu kekurangan aliran nativisme adalah berbeda dengan teori behaviorisme yang menyatakan bahwa kemampuan menggunakan bahasa dipelajari melalui interaksi sosial. Lalu ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini adalah aliran pendidikan yang berdasarkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya alam dan pengalaman langsung dalam proses pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa anak-anak memiliki naluri alami untuk belajar dan berkembang, serta pendidikan seharusnya mengikuti dan mendukung perkembangan alam ini. Prinsip-prinsip utama aliran naturalisme. Yang pertama, paedosentris. Anak sebagai pusat perhatian dalam pembelajaran, kemampuan dan minat anak menjadi acuan utama dalam proses belajar mengajar. Belajar melalui pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dengan alam dan lingkungan sekitar. Lalu adanya pentingnya aktivitas. Anak diajak aktif dalam proses pembelajaran. Jadinya tidak hanya mendengarkan, anak-anak bisa melakukan kayak presentasi atau membuat makalah. Jadinya anak-anak tidak hanya mendengarkan saja.
bukan hanya menerima informasi secara pasif seperti cuma guru yang menjelaskan, tapi anak-anak juga mempraktikannya. Selanjutnya adalah aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Istilah empirisme ini berasal dari bahasa Yunani emperia yang berarti pengalaman. Empirisme memiliki beberapa ciri, di antaranya informasi bukanlah bawaan manusia, melainkan dipelajari melalui pengalaman. Empirisme menekankan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mereduksi peran akal. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Empirisme mulai berkembang pada abad ke-17, terutama di Inggris. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan empirisme adalah Francis Bacon yang mempromosikan metode ilmiah berbasis pengalaman dan pengamatan, John Locke yang berpendapat bahwa perkembangan manusia tidak tergantung pada faktor genetik orang tua, tetapi pada pengalaman pendidikan atau klaimnya, David Hume yang juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan empirisme. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan atau pengalaman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Kata konvergensi berasal dari kata konvergen yang berarti menuju satu titik pertemuan. Dalam aliran konvergensi, kedua faktor tersebut berjalan bersamaan dalam pembentuk masa depan anak didik. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern, seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai 1939. Lalu kesimpulan yang bisa saya simpulkan tentang aliran-aliran tersebut adalah tidak ada satu aliran pendidikan yang paling benar. Setiap aliran memiliki kelebihan dan kekurangan, serta cocok diterapkan dalam konteks yang berbeda. Penting bagi pendidik untuk memahami berbagai aliran ini agar dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Karena setiap karakteristik siswa ini semua orang itu berbeda-beda. Jadinya kita harus menyesuaikan aliran-aliran pendidikan ini kepada siswa-siswa yang berbeda. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya dalam tentang aliran-aliran pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, semoga yang menonton video ini mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.